Setelah beberapa bulan di rumah aja, investasi lemak di perut, dan memperpanjang jam tidur, kami bertiga senasib sesama pengangguran mempunyai rencana untuk berkunjung ke tempat pendakian yang sudah dibuka. Gunung Prau namanya. Rencana pendakian di malam hari, berangkat setelah Isya dari Batang menuju ke Wonosobo Dieng. Tetapi di dalam perjalanan kami mengalami hal yang sangat tidak diinginkan. Karena hilang kendali, motor Lutfi pun terjatuh di tempat yang gelap dan sepi. Itunya jatuh banget. Sepatunya sih. Sepatu gua, Bel. Ya, aman Mas, aman. Cuman agak ke pinggir. Sepatunya. Untung saja mereka berdua tidak kenapa-napa. Hanya sepatunya Giri saja yang menjadi korbannya. Maklumlah, sepatu KW dikasarin sedikit langsung keluar kualitas aslinya. Sekitar kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai ke Wonosobo. Setelah sekian lama aku berhenti mendaki. Kendaraan kami pun diparkirkan di lapangan dan dikenakan biaya 10.000 per motor. Untuk pengawasan kendaraan di sini, jam kerjanya yaitu 1 kali 24 jam. Jadi mudah-mudahan aman ya. Pendakian menuju Gunung Prau kali ini, kami mengambil jalur lewat Patak Banteng. Karena kalau berangkat dari kota Batang lebih dekat lewat jalur ini. Setelah selesai registrasi, cuaca pun menjadi mendung dan hujan deras pun langsung turun. Niatnya mau rencana naik malam tapi hujan gede, jadi mending tiduran aja kali ya. Tidur ya. Sepertinya kami dikasih kode oleh alam untuk tidak boleh mendaki di waktu malam. Alhasil malam ini pun kita tidur di base camp. Sebelum tidur, kami pun mengatur rencana untuk pendakian besok. Hasil dari diskusi pun mengarahkan bahwa untuk pendakian besok kita berkunjung dulu ke Gunung Pangonat. Di Gunung Pangonat ini letaknya tidak jauh dari base camp Patak Banteng. Dan di tempat ini sangat terkenal sekali dengan savana yang bisa menyegarkan mata bagi pengunjungnya. Perjalanan menuju savana pun tidak terlalu jauh dan jalurnya tidak terlalu curam. Hanya sekitar 30 menit saja bisa sampai ke lokasi, kalau tidak banyak istirahatnya ya. Di tempat ini, pengunjungnya belum terlalu ramai. Jadi cocok banget lah buat sekedar mampir, numpang bengong, atau bersantai-santai. Di Patang Savana ini sangat cocok untuk transit pendaki yang dari luar kota. Dengan perjalanan yang tidak terlalu jauh, jalurnya tidak terjal, dan suasananya pun sangat cocok untuk beristirahat. Hanya dengan membayar karcis masuk 7.500 saja, kalian bisa menikmati savana yang luas ini. Apalagi kalau berkunjung di musim kemarau, savananya akan terlihat nampak kuning dan sangat bagus untuk dipoto atau di video. Timpuk lagi. Selang beberapa waktu kita sudah kenyang bermain dan bersenang-senang. Kita mampir terlebih dahulu ke puskesmas untuk membuat surat kesehatan dari dokter untuk keperluan pendakian. Karena pendakian di masa pandemi ini harus mengikuti anjuran protokol kesehatan,
yaitu pada saat registrasi, pendaki wajib membawa surat kesehatan dari dokter. Kalau nggak ada, berarti nggak boleh mendaftar. Untuk pembuatan surat kesehatan dari dokter, pendaki boleh bisa membuat dari kampung halaman atau kota halaman, atau mungkin daerah sekitar Wonosobo. Tetapi ketika pendaki belum sempat membuat surat kesehatan dari kota halaman, di basecamp Patak Banteng ini juga setiap hari Sabtu dan Minggunya tersedia jasa untuk pembuatan surat kesehatan dari dokter dari puskesmas setempat. Pada saat pendaftaran, pendaki pun wajib mengumpulkan surat kesehatan dari dokter, fotokopi KTP, dan diukur suhu tubuhnya. Setelah itu, pendaki diwajibkan untuk mengisi formulir, mengikuti tata tertib yang ada di perahu, dan mentaati peraturan yang ada di perahu via Patak Benteng ini. Disuruh ngisi data yang jujur, dan terus ditanya pekerjaan, dan isinya pengangguran. Ini dia orangnya. Setelah pengisian formulir atau data diri, barang-barang kami pun dicek perlengkapannya. Di jalur via Patak Banteng ini, sekarang peraturannya adalah untuk pendaki per orang wajib memakai 1 matras dan memakai 1 sleeping bag dan memakai 2 masker. Kalau persyaratannya tidak terpenuhi, maka pendaki belum boleh untuk simaksi atau daftar registrasi. Untuk peraturan di via Patak Banteng ini, pendaki dilarang membawa tisu basah dan musik box, karena tisu basah tidak akan terurai dan musik box akan mengganggu pendaki lain pada saat waktu istirahat. Registrasi pun sudah selesai, kami dikenakan biaya 25.000 per orang. 10.000 untuk biaya fasilitas protokol kesehatan di basecamp dan 15.000 untuk masuk jalur pendakian. Jadi selama pendakian harus pakai masker. Tapi kalau ada di perjalanan boleh dibuka maskernya kalau itu mengganggu pernapasan. Setelah jam 4 sore selesai asar, kami memulai perjalanan dari basecamp menuju jalur pendakian. Dengan harapan bisa mendapatkan sunset di dalam perjalanan. Dua jam lagi bro, ntar kita nggak boleh istirahat. Anti istirahat klub. Boleh. Maghrib pun telah datang, kami meluangkan waktu untuk beristirahat dan menyiapkan alat-alat pendakian di waktu malam. Berangkat. Setelah selesai waktu maghrib pun, kami langsung melanjutkan perjalanan dengan penerangan seadanya dan langkah dengan penuh kehati-hatian. Yang penting bisa selamat sampai tujuan. Bawa tas salin dia doang, tapi paling lambat. Di dalam perjalanan pun kami bertemu dengan kelompok pendaki lain. Kami pun langsung bergabung, mencoba mengakrabkan diri agar suasana pendakian malam tidak terlalu sepi. Di jalur via Patak Banteng ini, treknya naik terus. Bonusnya cuma di beberapa pos saja.
Tetapi di sini termasuk jalur favorit para pendaki di Gunung Prau. Mungkin anggapan mereka karena treknya naik terus, jadi nyampe puncaknya lebih cepat. Ya, itu juga kalau nggak banyak istirahatnya, plus nggak banyak ngeluhnya ya. Seperti yang banyak orang ketahui, banyak mengeluh akan membuat perjalanan kita terasa lama. Perjalanan yang harusnya terasa singkat dan menyenangkan, karena banyaknya keluhan akan menjadi terasa lama dan membosankan. Setelah sampai puncak, kami pun mendirikan tenda, dan setelah mendirikan tenda, seperti biasanya, kami menjalankan tradisi makan sebelum tidur. Dengan harapan perut sudah kenyang, tidur pun menjadi tenang. Walaupun pada kenyataannya, tidur kami terganggu karena dinginnya udara malam di puncak perahu. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa pengelola basecamp Gunung Prau menghibau satu orang memiliki satu sleeping bag. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls. 'Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. Pagi pun seakan menyambut kami dengan pemandangan indah dan udara sejuknya. Walaupun kami tidak mendapatkan sunrise yang paling terkenal dengan keindahannya di Gunung Prau ini, tetapi kami wajib untuk bersyukur. Karena di musim penghujan ini, dapat pemandangan yang seperti ini udah mantep banget anjay. Soalnya di musim hujan ini biasanya dapat view-nya kabut, kabut, dan kabut. Depan belakang kabut, atas juga kabut. Udah kayak film Malampir habis selesai tarung aja anjir. Ya, begitulah peraturan yang harus ditaati di Gunung Prau pada saat pandemi ini. Harus mengikuti anjuran protokol kesehatan, memiliki surat kesehatan dari dokter, dan memiliki alat-alat safety yang lengkap. Semoga isi dan info di dalam video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, kritik, dan sarannya ya, agar bisa membantu channel ini membuat video atau konten yang lebih baik lagi. Terima kasih.